Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa semuanya? Baik, Sehat, Bang. alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Anyway, tadi visi 45 di Divan. Kita mulai aja ya, Bang ya. Silakan, Oh, Bang Yus. Oke, Dedes, silakan mulai, Des. Oke, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Selamat datang di MPJ Inisiatif. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah mengundang saya di MPJ Inisiatif. Iya. Sebelumnya ini secara personal saya mengucapkan selamat atas PhD-nya nanti ya Pak ya. Terima kasih. Iya, semoga lancar nanti urusannya. Kemudian menjadi dokter begitu Pak Sandiaga. Gitu. Iya, kita langsung buka aja. Ada pengantar dari Bapak Yos Fitrayadi. Silakan Pak Yos. Silakan Pak Yos. Oke, terima kasih Dedes dan Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Soli Sadri, wa Yasri Amri, wa Fatan Nisani, ya Auli. Saya pantun dulu nih Bang. Bang Sandi ini senang pantun nih. Dari Rumbai ke Bangkinang, naik bendi bawa jerami. Sungguh kami merasa senang ada Bang Sandi bersama kami. Jadi Bang Sandi ini lahirnya di Rumbai ini. Di orang Sumatera juga beliau. Mas Sandi dan teman-teman semua, ya seperti pantun tadi, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online, siang hari, besoknya malah kita akan Idul Adha, tapi secara batin ya ini jauh melebihi pertemuan face to face kita. Sedikit sejarah MPJ Inisiatif, mungkin Bang Sandi juga udah tahu, komunitas ini terbentuk dari sebuah relawan Pilpres yang setelah itu kebingungan Bang, habis Pilpres ini kita mau ngapain gitu. Tapi kami tetap ingin bersilaturahmi, ya kalau perlu untuk hal lebih produktif lah, menambah pengetahuan, jaringan atau apa cuan ya. Mudah-mudahan ada cuan dari jaringan itu. Nah, beruntung Bang di komunitas ini anggota kita latar belakangnya lumayan gitu, mulai dari pegawai swasta macam saya yang nggak berani berusaha membuka bisnis, tapi teorinya banyak gitu ya. Nah, lalu ada pedagang rupa-rupa, ada sejarawan, ibu rumah tangga, bahkan ada TKI dari luar negeri, Bang. Nah, akhirnya kami mulai membuat diskusi-diskusi ringan, macam-macam hal, sejarah, sastra, sampai kita bahas pasar tradisional waktu itu. Nah, sampai pada suatu ketika kami ingin bahas peluang dan tantangan berdagang online. Karena di sini banyak, Bang, yang berjualan online, dari sekedar tambahan gaji, yang omsetnya ya biasa aja, sampai yang sudah beromsetnya ratusan juta tiap bulannya. Mulai dari pedagang rumahan, lalu pedagang kelontong, sampai juga pedagang jam tangan. Nah, ketika bicara bisnis, nama yang pertama muncul ya Bang Sandi gitu. Lalu ya nama yang mungkin setahun, maaf ya Bang ya, setahun dan 2 tahun lalu, kami ya nggak ingin nama ini kami lihat dan kami dengar di media gitu ya. Tapi ya itu juga menariknya. Jadi kita ingin mengasih tahu ya kalau kita ini semuanya udah sekarang ya udah sama lah, bersaudara, gabung lagi, nggak ada lagi permisahan gitu. Jadi ya begitu. Nah menurut kami ya Bang Sandi orang yang paling tepat lah untuk kami belajar tentang bisnis. Makanya di flyer kami nulisnya bisnis guru gitu. Jadi kan ada marketing guru. Nah Bang Sandi itu udah sebenarnya levelnya udah menurut kami ya udah suhu lah ya, maha guru gitu. Nah ini pengantar aja diskusi ini. Di sini nanti ada beberapa orang teman-teman yang akan share juga setelah Bang Sandi. Jadi ada Hafiz, dia engineer Bang, dulu kerja di oil service, lalu banting setir jadi juragan mobil taksi online, sampai mobilnya ada 5 atau 7 gitu ya. Sekarang dia jualan online masakan Minang. Nah lalu ada Bang Denny Indra, dulu supir truk. Nah sekarang pedagang online jam tangan, omsetnya udah ratusan juta lah sebulan gitu. Nah, ia juga bagusnya ia melibatkan tetangga-tetangganya Bang di daerah Kranji itu untuk menjual barangnya. Nah, lalu juga ada senior kami Pak Reflus, ini pensiunan pejabat bank. Lalu beliau membuka usaha toko kelontong online di rumahnya. Nah, awalnya niatnya juga membantu tetangga-tetangga, tapi tiba-tiba omsetnya juga lumayan, sempat lumayan, cuma katanya akhir-akhir ini agak turun gitu.
Lalu juga ada Bang Andi Rifai, dia engineer, pernah jadi TKI di luar negeri, lalu dia buka toko pet shop di online, atau Arif yang membuka usaha rumah makan. Jadi di sini ya banyak gitu teman-teman yang punya pengalaman online. Nah mungkin yang lain bisa belajar juga, dan kami pun ingin belajar dari Bang Sandi gitu. Nah selain itu di kesempatan ini kami rencananya juga mau launching nih teman-teman. Kebetulan ada juga punya bisnis teh wangi, dia punya kebunnya. Lalu ada juga yang kerja yang mengerti pabrik gitu ya. Akhirnya kita buka produk karbol sereh yang udah kita coba di jaringan pet shop. Jadi pemilik-pemilik pet shop, pet hotel itu udah cobain produk kita dan ininya bagus. Nah, kami minta Bang Sandi nanti launching produk kami gitu. Itu aja sih perkenalannya. Sekali lagi di tengah kesibukannya Bang Sandi bisa hadir bersama kami di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim Bang Sandi, juga Mbak Vera, Bang Arifin, juga ada Pak Wawan tadi. Juga untuk teman baik kita Bang, cuma dia nggak bisa datang nih, Edri. yang telah membuat acara ini bisa berjalan lancar. Nah, mudah-mudahan Bang Sandi bisa share ke kami apa sih gitu, biar nggak cuma jadi pedagang, mudah-mudahan naik kelas jadi pebisnis kayak Bang Sandi gitu. Sekarang kan baru levelnya beberapa masih pedagang. Nah kami ingin naik kelas lah kayak Bang Sandi gitu kan, dengan menjadi bisnismen dalam arti sebenarnya. Itu aja sih Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Yos atas pengantarnya. Begitu kira-kira deretan narasumber yang akan berbicara atau menyampaikan ide-ide atau pengalaman berdagang mereka Pak Sandi. Nanti Pak Sandi bisa dengarkan detailnya seperti apa. Nah, ya, mudah-mudahan Mas Sandi bisa ikut sampai selesai nanti mendengarkan betul duka teman-teman ini gitu. Iya. Oke. Nanti sebelum kita launching produk, kemudian sebelum Pak Sandi dan teman-teman semua di sini menyimak cerita yang luar biasa dari para pedagang online kita, sebelumnya kami langsung meminta Pak Sandiaga untuk menyampaikan semacam pengantar pendek begitu, entah pengalaman selama ini berbisnis ataupun pengalaman membentuk unit bisnis yang OKOC itu Bapak. Jadi kita mau dengar dulu nih cerita Pak Sandiaga seperti apa begitu. Nanti baru kita langsung perkenalkan produk terbaru yang sudah diinisiasi oleh beberapa teman dari MPJ Inisiatif. Silakan Bapak Sandiaga. Baik Uni Dedes dan Uda Yos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, alhamdulillah wa syukurillah di hari Arafah ini kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul dengan MPJ yang sangat luar biasa dan inspiratif ini. Terima kasih juga untuk Edri yang mengatur, walaupun kelihatannya dia nggak bergabung di sini, tapi mudah-mudahan ini pertemuan yang membawa keberkahan. Tentunya saya sangat tersanjung diundang dalam forum yang sebetulnya mungkin berbeda pandangan pada masa-masa yang lalu, dan tapi pada saat ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19, kita harus bersatu padu dan kita harus kuatkan ekonomi kita, karena memang ini pandemi yang dampaknya multidimensional. UMKM termasuk pedagang online, juga termasuk pedagang secara virtual maupun fisikal, kena hantam pukulan sejak awal wabah ini. Pandemi ini kalau dilihat mungkin 90% menurun omsetnya, malah ada yang harus tutup. Hanya 10% yang kebetulan sektornya ini bisa bertahan dan meningkat, mereka bisa memanfaatkan pandemi ini, dan ada berkah justru di balik musibah bagi yang jeli melihat peluang. Saya sendiri menjadi pengusaha itu karena sebuah krisis tahun 97 akhirnya mengantarkan saya di PHK, dan setelah PHK saya memulai usaha sendiri. Awalnya hanya usaha kecil di bidang keuangan. Seiring dengan transformasi dan berkembangnya usaha kami melalui proses jatuh bangun, akhirnya kami bisa kembangkan
Jadi perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan buka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, memang kalau dilihat pandemi ini, singkat aja sebetulnya, ada pandemic winner sama pandemic struggler ya. Winnernya ini ada di kesehatan, pangan, digital diantaranya, dan pasar Indonesia untuk e-commerce online sekarang sudah terbesar di ASEAN, 21 miliar dolar. Ternyata di tengah pandemi, traffic internet naik 20-50%. Beberapa marketplace, tadi kemarin saya baru ada brief dari Tokopedia dan beberapa e-commerce yang lain, bahwa di beberapa sektor justru naik 5 kali lipat. Nah, catatan OJK lebih dahsyat lagi, bahwa penjualan atau transaksi online naik sebesar 320% dari Maret 2020, dan di bulan April naik 480%, hampir 5 kali lipat. Transaksi jumbo seperti penjualan mobil dan rumah ternyata sekarang sudah juga melalui bisnis online. Saya dulu ada bisnis di bidang real estate, perumahan, rumah123.com. Ini juga melihat bahwa transisi dari penjualan fisikal menjadi penjualan virtual ini menjadi satu keniscayaan. Nah, digital ini udah menjadi mainstream, sudah terjadi, menjadi tren yang sekarang unstoppable, bahwa konsumen tidak hanya mengandalkan harga murah dan diskon saat berbelanja online, tapi juga ternyata sudah ada impulsif online buying, bergeser ke rational konsumsi yang rasional atau rational consumption. Belanja online adalah solusi ini sebetulnya dari social distancing, di mana kita lihat peluang besar justru terbuka lebar untuk UMKM yang bisa pivot dari penjualan fisikal ke virtual dan langsung mempersiapkan rebound. Akhirnya saya melihat bahwa hijrah ke platform online ini bukan lagi dalam rangka alternatif channel ya, tapi harus benar-benar menjadi satu perencanaan. Jangan ujuk-ujuk gitu. Tanpa bermaksud untuk negatif satu sama lain, banyak di negara ini yang sifatnya ad hoc, nggak memakai satu konsep perencanaan yang matang, strategi yang disusun dengan prima, eksekusi yang disiplin dan optimal, dan ini yang mesti kita, teman-teman MPJ apalagi dekat dengan Bapak Presiden, harus memberikan masukan. 3 saran saya nih. Pertama, engage rationally. Kita harus mampu melakukan engagement dengan penuh rasionalitas. Pertama, boleh promo. Kita manfaatkan online ads. Namun terapkan sekarang yang lebih jitu, lebih maksimal adalah targeted ad dan micro marketing. Jangan sampai boncos dan boros, bakar uang di iklan. Kita lihat perusahaan-perusahaan banyak sekali online yang tutup karena burning money. Baru kita setelah itu bangun merek. Jadi pastikan cash flow kita sehat, terus kita bangun brand yang kuat. Kedua, cash is king. Ini saya terus-terusan bilang. Kelola ini orang Minang biasanya hebat. Karena mereka pengelolaan keuangannya luar biasa. Nah, jaga cash flow, jangan jor-joran untuk potong harga mendapatkan market. Sekarang fokusnya adalah pilih produk yang velocity-nya atau tingkat turnover-nya itu tinggi sekali. Fast moving dan jaga margin. Jaga margin. Margin memang boleh diturunkan sedikit, tapi jangan sampai kita ke dalam teritori negatif. Ketiga, terakhir adalah creative digital experience. Karena begitu kita berjualan online, di sini udah banyak yang ahli-ahli, tentunya saya hanya sharing, dari from discovery to payment. Jadi kita ngelihatnya itu satu siklus ya, mereka nemukan kita di dunia maya, sampai mereka suka sama produk kita, mereka pesan, mereka bayar, dan mereka mendapatkan produk itu dihantar melalui satu fulfillment service, dan juga after sales-nya ya. Jadi ini nggak berhenti, setelah mereka terima produk juga after sales, kita sapa mereka, kita engage. Nah ini ada pada digital ecosystem. Harus cepat, akurat, dan manfaatkan awan, cloud systems. Ini untuk tata kelola internal keuangan, inventory, sampai
segala yang berkaitan dengan produksi daripada produk atau jasa kita. Teknologi mutakhir seperti AI sekarang udah maju sekali. Sekarang AI sudah mengajarkan AI yang lain. Jadi artificial intelligence itu udah jauh ke depan dan mereka sudah tampil belum dalam bentuk fisik ya AI ini, tapi tampilnya dalam power chatbot, big data yang sudah sangat terjangkau. Saya tutup dengan satu harapan untuk kita tetap semangat, kita tetap sehat dan bermanfaat. Saya tutup dengan pantun, walaupun ekonomi sedang terjepit, tapi kita harus siapkan untuk bangkit. Mari kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Yes, we can do it. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Kita boleh bertepuk tangan ya masing-masing di rumah atas materi yang luar biasa dari Pak Sandi tentang digital ecosystem, cloud ecosystem seperti itu. Saya membayangkan nanti pedagang-pedagang online kita itu luar biasa itu Pak, terpacu pasti semangatnya untuk apa ya? Karena harus beradaptasi dengan kondisi yang ada seperti itu. Jadi mau tidak mau memang betul-betul pertimbangannya akan semakin rasional, kemudian juga mempertimbangkan dampak-dampak dari entah persoalan online-nya, entah persoalan digitalnya, entah persoalan konsumerismenya begitu. Oke. Acara selanjutnya adalah kita ada Kak Ayu di sini. Ada Kak Ayu akan meluncing produk ini ya, karbo serai ya Kak Ayu ya. Ya, betul. Iya, Kak Ayu silakan bersama timnya. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta dan narasumber diskusi online MPJ siang ini. Selamat siang Bang Sandi. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya mewakili tim produksi MPJ akan sharing sedikit informasi yang siapa tahu bisa menjadi solusi bagi kebutuhan teman-teman. Sebentar saya share screen dulu. Beberapa minggu lalu saya baru tahu kalau banyak dari ibu-ibu rumah tangga teman-teman saya itu menggunakan karbol ini hanya sebagai cairan pembersih untuk mengepel lantai di dalam rumah. Padahal sebenarnya fungsi karbol lebih dari sekedar pembersih lantai. Karbol bisa berfungsi sebagai desinfektan untuk area-area yang kotor di dalam rumah. Kemudian fungsinya bisa mengusir serangga dan melenyapkan bau. Bagi pemelihara hewan di rumah, masalah yang muncul biasanya banyak semut, lalat, bau tidak sedap, kemudian ada jamur juga. Untuk ini karbol bisa menjadi solusi. Nah, bagaimana cara memilih karbol? Kita bisa memilih karbol berdasarkan tujuan penggunaannya. Misalnya untuk di kamar mandi atau di kandang hewan atau area-area yang lembab lainnya, kita bisa menggunakan karbol yang mengandung anti jamur. Kemudian di tempat sampah atau area kotor yang banyak serangga seperti semut dan lalat, kita bisa memilih karbol yang mengandung anti serangga dan aromanya menyengat. Nah, untuk di rumah serta untuk perlengkapan hewan, kita bisa pilih karbol tentunya dengan kandungan alami dan ramah lingkungan. Penting bagi pemelihara hewan menggunakan cairan pembersih yang ampuh namun tetap aman. Kalau semua fungsi tersebut tadi ada di dalam satu produk, maka produk kami yang launch hari ini yaitu karbol serai wangi dengan merek CleanMax itu memiliki semua fungsi tersebut. CleanMax mengandung citronella oil yang asli yang ada fungsi antibakteri, anti jamur, menghilangkan bau dan mengusir serangga. Citronella oil memang sudah luas digunakan sebagai mosquito repellent, lalu pest control dan bahan kosmetik dan lain-lain. CleanMax juga mengandung desinfektan yaitu dari bahan benzalkonium chloride, berfungsi di sini sebagai antivirus dan antibakteri. Benzalkonium chloride ini adalah bahan yang biasa digunakan sebagai obat tetes mata dan mouth spray, jadi relatif aman.
Nah, kenapa kita yakin citronella yang kita gunakan ini asli dan berkualitas? Adalah karena minyak serai atau citronella yang kita gunakan diambil langsung dari tanaman sayhwani di kebun sendiri dan penyulingannya juga dilakukan sendiri. Kemudian kami juga ada tim research and development yang bertanggung jawab untuk formulasi produknya, kemudian melakukan riset dan pengembangan untuk produk selanjutnya. Dan produk kami seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Yos, sudah diuji coba di beberapa pengguna seperti pet shop, breeder, dan rumah tangga. Hasilnya cukup memuaskan. Di pet shop mampu mengusir lalat dan menghilangkan bau tidak sedap dari pagi hingga siang hari. Kemudian di breeder, bau pada kandang hewan, bau-bau kotorannya itu cepat hilang. Dan di rumah tangga, ini feedback dari mereka adalah mampu membuat di halaman yang lainnya. Nah, Clean Max hadir dalam 2 kemasan, 1 liter dan 4 liter. Untuk Clean Max 1 liter kami jual dengan harga 30.000. Sementara ini yang ready, yang Clean Max 1 liter dulu, mungkin di minggu depan Clean Max 4 liternya juga sudah akan ready. Nah, kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali produk kami sebagai reseller. Nanti akan ada diskon menarik dengan syarat tertentu. Untuk informasi baik mengenai pembelian langsung ataupun informasi tentang reseller, teman-teman bisa menghubungi nomor kontak berikut ini, mungkin bisa di screenshot atau dicatat, baik untuk pembelian langsung maupun informasi tentang reseller. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Uni Ayu atas presentasinya, atas produk terbarunya Karbol Sereh begitu ya. Mantap. Ya, itu produknya. Ini teknisnya mungkin Pak Yos akan langsung launching bersama dengan Pak Sandi, bersama Uni Ayu, begitu? Silakan. Ya, kami Bang Sandi, halo. Kami ingin biar kami ketulahan produk ini kan produk pertama kami nih Bang. Jadi kebetulan ada yang punya kebun sereh, ada pabrik kecil, nah lalu ada yang punya jaringan pet shop. Kami coba, nah mudah-mudahan kami ketulahan. Makanya kami ingin Bang Sandi yang meluncing produk Clean Max ini gitu. Biar ketulahan sukses juga lah nanti kayak brand-brand Bang Sandi. Dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan bersama-sama MPJ Initiative produk Clean Max. Semoga bisa memberikan layanan untuk kebersihan kita di era new normal ini atau di era kebiasaan baru. Sukses untuk teman-teman yang segera bisa membentuk jaringan reseller dan drop shipper. Oke, terima kasih. Tanya jawab. Kita lanjut tanya jawab ke Bang Sandi. Mungkin Bang Sandi waktu dia sibuk ya, ada yang bertanya. Ingin bertanya 3 pertanyaan untuk Bang Sandi sebelum kita lanjutkan berbagi cerita dari teman-teman MBJ. Atau langsung saja dari Pak Andi punya komentar, Pak Andi Rifai, atau Pak Denny punya komentar terhadap Bang Sandi, bagaimana strategi marketing, strategi berjualan di era new normal, misalkan begitu. Oh, Pak. Boleh. Ya, silakan. Saya pengen nanya nih sama Bang Sandi. Ya, Pak Andi Rifai coba. Pak Denny dulu, Pak Denny udah ngobrol barusan. Oke, Pak Denny silakan, Pak Denny Indra. Assalamualaikum. Makasih ya host atas waktunya. Singkat aja Bang Sandi, saya juga pengen tahu ini mah salah satu kendala yang saya hadapi, ya mungkin ini nih masa pandemi ini yang menjadi puncak ya. Mencari tim yang solid ini nih kendala yang saya hadapi selama ini. Gimana sih strateginya nih menurut Bang Sandi? Hari ini waktu tahun kemarin ini mah Pak Mas Rizal pernah singgah ke workshop kami.
itu tim kami sampai 25 orang ya Pak Mas Rizal ya. Hari Iya. ini kami tinggal sekitar 7 orang. Di masa pandemi ini pada bubaran semua. Minta tolong masukannya Bang Sandi kalau bisa. Makasih Bang, makasih. Terima kasih Uda Denny. Saya doakan segera bisnisnya pulih. Amin. Belajar daripada pengalaman saya membangun usaha di tengah krisis, jatuh bangun sampai dari 3 orang karyawan sampai sekarang kami bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan adalah 3 hal utama yang menjadi landasan dalam memilih tim inti atau core team yang diberikan satu alokasi tugas dalam pengembangan perusahaan. Pertama adalah saya selalu mengacu kepada apa yang Warren Buffett dan Jack Welch semuanya memberikan pandangan bahwa yang karakter pertama yang harus kita dorong di dalam tim kita adalah karakter yang kuat, yaitu integritas. Bahwa siapa yang bekerja sama-sama kita harus memiliki tingkat level integritas yang tinggi untuk bisa memastikan bahwa values yang atau nilai-nilai yang diterapkan di dalam perusahaan kita atau di dalam usaha kita ini akan menjadi value-value yang bermanfaat, saling peduli, gotong royong, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tingkat intelijen yang bisa didorong melalui pendekatan-pendekatan inovasi. Jadi saya selalu memilih SDM-SDM yang kuat tingkat inovasinya secara cerdas. Mereka bisa mengambil satu solusi. Begitu mereka melihat problem pandemi, mereka mencari solusi, mereka lincah untuk beradaptasi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga terakhir adalah passion atau drive atau semangat. Saya senang sekali kalau orang-orang yang selalu memiliki motivasi, berpikir positif, dan penuh dengan optimisme. Ini yang disebut sebagai satu karakter proaktif, sikap proaktif. Tidak menunggu bola, tapi harus menjemput bola dan mencari peluang. Nah, 3 hal yang diramu tadi menjadi satu pegangan saya waktu membangun tim di berbagai perusahaan. Ada 28 perusahaan yang akhirnya bisa kami kembangkan dari kecil menengah menjadi perusahaan yang besar. Dan dari 28 tersebut 14 sudah IPO, sudah menawarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, saya lihat memang akhirnya di belakang kesuksesan setiap usaha itu adalah manusianya. Jadi memang harus kita berinvestasi secara betul-betul kita prioritaskan manusia yang mengelola usaha kita. Bagaimana mereka bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Demikian Uda Denny, mudah-mudahan bisa sharing. Makasih. Betul-betul. Makasih Bang Sandi. Masukannya lagi ya Bang, lagi ya Bang Sandi harus meninggalkan kita karena beliau ada rapat panggilan mendadak. Satu pertanyaan lagi ya Bang. Satu pertanyaan dulu boleh nggak? Ya. Satu pertanyaan dulu ya Bang. Silakan Bang Andi. Ya, baik. Assalamualaikum Bang Sandi. Salam kenal, nama saya Andari Fai, domisilinya di Bandung. Bidang usaha saya saat ini pet shop, dan ada beberapa usaha lain yang saya juga berharap suatu saat bisa menjadi membesar seperti Saratoga. Nah, saya ada satu pertanyaan menarik Bang, menurut saya ya, karena ini yang saya simpulkan dari berapa lama. Bang Sandi lebih percaya bahwa bisnis itu adalah bakat, atau bisnis itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan yang bisa diasah, kemampuan melihat peluang. Itu aja Bang, terima kasih. Saya 100% percaya bahwa bisnis itu adalah kemampuan yang bisa diasah. Memang ada beberapa pengusaha-pengusaha fenomenal yang terlahir memiliki bakat yang luar biasa. Tapi saya menemukan lebih banyak pengusaha-pengusaha yang
seperti Elon Musk atau Mark Zuckerberg yang menempa, kalau di Indonesia itu perbandingannya Bob Sadino. Bob Sadino itu memiliki bakat yang kuat, tapi sekarang kita ketemu orang-orang yang dulunya profesional seperti Nadiem Makarim, seperti William Tokopedia. Mereka dulu adalah profesional-profesional, Nadiem terutama, yang terus mengasah kemampuannya, meningkatkan keterampilannya, akhirnya menjadi pengusaha dan menjadi entrepreneur yang ulung. Dan ini yang menurut saya harus kita terus sampaikan, apalagi kita bicara MPJ ya. MPJ ini punya modal yang udah luar biasa, karena suku Minang sendiri menurut saya itu tingkat kewirausahaan atau entrepreneurship levelnya mungkin tertinggi di dunia ya, kalau dilihat ya. Karena kalau setiap saya turun ke kerumunan, pasar tradisional, maupun berkaitan dengan hal-hal yang dekat, identik dengan usaha. Kebetulan saya pernah jadi ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Itu jumlah secara proporsi masyarakat Minang itu jauh lebih banyak gitu. Berarti memang memiliki bakat yang baik. Alangkah hebatnya kalau misalnya bisa juga diasah dan ditingkatkan keterampilannya untuk menjadi pengusaha-pengusaha, bukan hanya tingkat nasional tapi juga tingkat regional dan global. Demikian, udah Andi. Terima kasih Bang Sandi. Mungkin satu, Pak Yos, saya satu sebelum Bang Sandi pergi, 1 menit aja. Ya. Pak Sandi. Silakan. Bang Sandi, ini terima kasih Bang Yos. Saya mungkin Bang Sandi tahu, lihat background saya ini dari Nueva, Bang Sandi, saya dengan Bang Lendo Novo, sama-sama co-founder untuk Nueva. Alhamdulillah kemarin kami insya Allah MOU segera dengan masyarakat pesantren Indonesia, Bang Sandi. Itu anggotanya yang kemarin aja ada 2.200 pesantren. Nah, saya kepikiran Bang Sandi kan udah membangun OKOC gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa di-bridging nanti program kami pemberdayaan di sana dengan teman-teman di OKOC? Karena bagi kami ini kalau bisa sinergi ini akan lebih bagus nih, langkahnya bisa lebih cepat, Bang Sandi. Kira-kira gitu aja, Bang. Mungkin Bang Lendo nanti personal akan japri Bang Sandi juga, kira-kira. Baik, udah sempat ngobrol sama Bang Lendo. Ini adalah satu inisiatif yang luar biasa, karena seperti kita ketahui, kita ada 28.000 pesantren, ada lebih dari 14 juta santri. Nah, kita bisa dorong dengan program Nueva ini satu program yang kita mungkin bisa sampaikan sebagai santripreneur ya. Iya, betul. Ini nanti dengan kebetulan OKOC sekarang udah ada di 34 provinsi, ada 400.000 pesertanya. Jadi kita juga punya footprint dan ekosistem yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan Abang Mas Rizal Umar nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Sandi. Thank you. Thank you. Ya, sama-sama Bang. Bang Sandi harus meninggalkan kita karena beliau ada meeting mendadak ya. Mohon maaf, udah Yos, ini tiba-tiba ada panggilan. Saya pamit diri dulu, tetap semangat teman-teman. Dan saya perlu apresiasi ini ya. Jadi jarang sekali kumpul-kumpul yang berkaitan dengan kontestasi demokrasi ini berlanjut dan memberikan kebermanfaatan. Jadi saya sangat mengapresiasi seandainya MPJ inisiatif ini terus bisa bergulir untuk membuka peluang-peluang usaha, mencari kolaborasi, sehingga kita ekonominya yang sekarang mengalami tekanan ini bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan MPJ inisiatif akan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Sukses, saya pamit diri dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandiaga. Oke, jadi kita lanjut diskusi kita sesama kita. Nanti apa Des? Ada para narasumber kita yang udah berpengalaman di bisnis online, nanti akan diulas oleh Damas Rizal dan Kak Maina. Iya. Saya gini, Bang Yos, nih biar semangat nih teman-teman ya. Jadi sebelum saya ulas, tapi biar teman-teman juga semangat. Saya udah lihat produknya tadi, CleanMax ya. Nah, saya memang lagi develop yang namanya reseller development program kalau bahasa kerennya. Tapi kami menyebutnya ada macam-macam produknya. Ada teacherpreneurship, ada keluarga mandiri. Nah, yang terbaru nih pesantren. Tadi Bang Sandi udah cerita.
Nah, kalau produknya CleanMax bisa masuk ke pondok pesantren, nah itu udah lumayan lah ya. Jadi tergantung nih produk availability-nya, saya nanti minta capacity sama kemampuan produksinya berapa. Bisa endorse silakan. Lanjut, Bang.